Perkembangan masyarakat Arab pasca kemunduran dinasti Abbasiyah Kerajaan Turki Utsmani dan Safawiyah. Kelompok 5 yang beranggotakan Reni Rosdayana dengan NIM 6 Najat Sabita Firdausi dengan NIM 14 Riko Iman Pramudia dengan NIM 23 dan yang terakhir Siti Nur Sangidah dengan NIM 33. Materi yang pertama adalah kepemimpinan masa Kerajaan Turki Utsmani dan yang kedua kepemimpinan masa dinasti Safawiyah. Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Nah, Kerajaan Turki Utsmani itu berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul. Wilayah kekuasaan ini meliputi Asia Kecil dan daerah Trans pada tahun 1354. Kemudian menguasai Selat Dardanelles pada tahun 1361, kemudian Casablanca pada tahun 1389, kemudian menaklukkan Kerajaan Romawi pada tahun 1453. Daulah Utsmani berasal dari suku Koyi yang mendiami wilayah Turkistan. Sulaiman Syah membawa 1000 pengikutnya pergi ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Namun saat Sulaiman Syah berusaha masuk ke wilayah Syam, Sulaiman Syah terhalang oleh sungai Efrat yang sangat luas. Saat menyeberangi sungai, datanglah banjir yang begitu besar sehingga Sulaiman Syah meninggal dunia dan keempat anaknya berduka. Dari 1000 rombongan pengikut Sulaiman Syah itu terdiri dari 4 anaknya yang bernama Sangkurtain, Togday, Ertugrul, dan Dandan. Ertugrul membawa 400 rombongan atau pengikut. Nah, saat perjalanan, Ertugrul diangkat menjadi pemimpin atau menggantikan ayahnya hingga menetap di Anatolia. Setelah sampai di Anatolia, terjadilah perang antara Seljuq dan pasukan Bizantium. Kemudian Ertugrul membantu Alauddin I hingga menang. Lalu Ertugrul mendapatkan penghargaan berupa Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertugrul mendapatkan tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan daerah pesisir hitam hingga ke Brusa dan Eskişehir. Ertugrul juga mendapatkan gelar sebagai pasukan Muqaddaman Sultan, yaitu pelopor sultan. Dan Ertugrul sendiri juga mendapatkan gelar sebagai Sultan Oki, yaitu Kening Sultan. Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1288 Masehi, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Utsman. Utsman diberi gelar oleh Alauddin I, yaitu Bey, yang artinya mata uang sendiri karena kesetiaannya kepada Sultan. Utsman juga diberi daerah yang sangat luas. Pada tahun 1299 Masehi, tentara Mongol menyerang Seljuq, tetapi serangan itu berhasil digagalkan oleh Utsman. Tidak berapa lama setelah peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Karena Sultan Alauddin I tidak memiliki putra, maka terjadilah kekosongan yang sangat lama pada kerajaan Seljuq. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, yang artinya Raja Keluarga Utsman. Utsman menjadi Sultan pertama pada tahun 1299 sampai 1326 selama 27 tahun. Tentaranya disebut Al-Ghazi yang terdiri dari anggota tarekat Bektashi di bawah kepemimpinan Utsman. Kemudian satu persatu wilayah Bizantium berhasil direbut hingga wilayah Turki Utsmani semakin luas. Nah, pada masa kepemimpinan Turki Utsmani itu terdiri dari 5 periode. Periode pertama itu pada masa Utsman I sampai Bayezid I. Utsman I pada tahun 1290 sampai 1326. Sampai Bayezid I pada tahun 1389 sampai 1403. Nah, pada periode ini merupakan periode perintisan ekspansi. Hal ini diperkuat dengan adanya sistem politik yang menjadikan sultan
sebagai khalifah dan al-fatih atau pemimpin ekspansi dan pemimpin militer. Nah, periode kedua ini itu pada masa Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421 sampai kepada Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566. Nah, periode ini merupakan puncak kejayaan. Dalam periode 2 ini, dinasti Turki Utsmani diserang dan diporak-porandakan oleh Timur Leng. Bangsa Turki kembali bangkit dan mulai melakukan ekspansi secara lebih agresif lagi. Nah, kemudian periode ketiga ini pada masa Sultan I sampai Mustafa II ditandai dengan kemampuan dalam mempertahankan wilayah teritorial yang sudah dikuasai khalifah sebelumnya. Kemudian pada periode keempat ini itu pada masa Ahmad III pada tahun 1703 sampai 1730 sampai kepada Mahmud II pada tahun 1808 sampai 1839. Pada periode ini sudah mulai menunjukkan kesurutan. Kemudian pada periode kelima ini itu pada masa Abdul Majid I pada tahun 1839 sampai 1861 sampai kepada Abdul Majid II pada tahun 1922 sampai 1924. Selama 7 abad berdirinya Turki Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa Muhammad II, kemudian disusul pada masa sultan-sultan berikutnya, seperti pada masa Sulaiman Al-Kanuni. Wilayah Turki Utsmani semakin luas, kemudian juga disusul dengan perkembangan kemajuan pada bidang lainnya. Selama 7 abad berdirinya Turki Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa Muhammad II, kemudian disusul pada masa sultan-sultan berikutnya, seperti pada masa Sulaiman Al-Kanuni. Wilayah Turki Utsmani semakin luas, kemudian juga disusul dengan perkembangan kemajuan pada bidang lainnya, seperti dapat kita lihat di bidang pemerintahan dan militer. Pada bidang militer, terdapat pasukan baru yang dibentuk oleh Turki Utsmani pada saat itu, yaitu pasukan Dinisari, yang mana pasukan itu merupakan pasukan terkuat pada masa itu. Kemudian juga terbentuk kitab undang-undang yang bernama Muttaqan al-Mabrur. Kemudian ada juga pada bidang intelektual dan ilmu pengetahuan. Pada bidang ini muncul 3 surat kabar. Kemudian juga ada pendirian beberapa sekolah dan juga muncul beberapa sastrawan yang terkenal dengan karya-karyanya. Selanjutnya, pada bidang kebudayaan. Pada bidang ini terdapat beberapa penyair yang terkenal dengan prosanya. Kemudian juga dapat kita lihat pada arsitektur bangunan masjid yang ada di bawah Kerajaan Turki Utsmani, seperti pada Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang selanjutnya yaitu pada bidang keagamaan. Pada bidang keagamaan, di sana itu terdapat mufti, yang mana mufti ini menjabat di urusan agama dan berwenang memberi fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Setelah mencapai masa kejayaannya, tentu Turki Utsmani mengalami sedikit kemunduran. Dan akhirnya Turki Utsmani mengalami kehancuran. Selama proses keruntuhan Turki Utsmani tersebut, terdapat beberapa peristiwa yang mewarnai daripada proses keruntuhan Turki Utsmani. Salah satunya yaitu pada abad ke-17 Turki Utsmani mengalami kekalahan melawan Hungaria. Kemudian pada tahun 1774 Masehi, Sultan Hamid dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan Rusia. Kemudian juga terdapat wilayah-wilayah di sekitaran Eropa yang pada saat itu diprovokasi untuk melakukan pemberontakan yang terjadi pada abad 19 sampai dengan abad 20. Kemudian ada juga di mana Turki Utsmani ikut pada Perang Dunia I yang mana mengalami kekalahan pada saat itu. Kemudian juga
terdapat sebuah gerakan di mana gerakan itu menginginkan perubahan di Turki. Menginginkan Turki itu bukan lagi menjadi sebuah kerajaan, namun menjadi negara republik. Dari peristiwa-peristiwa itu dapat kita simpulkan bahwa Turki Utsmani itu mengalami kemunduran disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu lemahnya para sultan dan sistem birokrasi. Kemudian yang kedua yaitu kemerosotan pada sosial ekonomi, dan yang ketiga yaitu munculnya kekuatan dari Eropa. Dan pada tanggal 3 Maret 1924 Kesultanan Turki Utsmani resmi runtuh dan digantikan dengan negara Republik Turki yang mana pemimpinnya pada saat itu yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, materi yang selanjutnya saya sampaikan mengenai sejarah dinasti Safawiyah, yaitu kerajaan Safawiyah ini berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kemudian kerajaan Safawiyah ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yaitu sebuah kota yang terletak di Azerbaijan. Nah, tarekat ini itu diberi nama tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya sendiri, yaitu Safi Adin. Dan nama tarekat ini itu menjadi sebuah gerakan politik, bahkan tarekat ini itu menjadi gerakan politik. Nah, terus kemudian tarekat ini itu namanya kan nama tarekat Safawiyah itu dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Safawiyah. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai para khalifah dinasti Safawiyah, yaitu yang pertama dipimpin oleh Syah Ismail I. Tahun memimpinnya itu tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Nah, yang kemudian tuh Syah Tahmaps yang memerintah pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Selanjutnya yaitu khalifah yang memimpin kerajaan dinasti Safawiyah yaitu Ismail I, yaitu tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Selanjutnya yaitu Muhammad Gudabanda, yaitu memerintah pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Yang kelima yaitu Syah Abbas I, yaitu tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Selanjutnya yaitu Safi Mirza, yaitu 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh yaitu Syah Abbas, yaitu 1642 sampai 1667 Masehi. Selanjutnya yaitu Sulaiman, itu tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Yang kesembilan yaitu Shah Hussein, yaitu tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10 Tahmaps II, yaitu 1722 sampai 1732 Masehi. Kemudian yang terakhir yaitu Khalifah Abbas III, itu memerintah pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Materi selanjutnya yaitu kemajuan dinasti Safawiyah. Kemajuan yang dicapai pemerintahan Safawi mencakup beberapa bidang. Ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu kemajuan di bidang politik. Terwujudnya integritas wilayah negara yang luas, yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi sama dengan khalifah-khalifah sebelumnya yang selalu memaksakan Syiah menjadi agama negara, namun justru menanamkan sikap toleransi. Pemahaman Syiah tidak lagi menjadi batasan.
Yang ketiga yaitu kemajuan di bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi di bawah kepemimpinan Abbas I justru mendorong berkembangnya perekonomian Safawi, terutama setelah penguasaan Kepulauan Ormuz dan perubahan pelabuhan Gumurun menjadi Bandar Abbas. Yang terakhir yaitu pengetahuan dan seni. Pada masa ini muncullah sejumlah filosof antara lain ilmuwan yang melestarikan pemikiran Aristoteles. Al-Farabi adalah Mir Damud alias Muhammad Bagir Dawud yang menulis kitab-kitab filsafat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Persia, termasuk Qobasat dan Taqlisat yang terkenal. Yang selanjutnya yaitu masa kehancuran dinasti Safawiyah. Ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu terjadi konflik berkepanjangan dengan Kesultanan Utsmaniyah. Berdirinya kerajaan Safawi dengan aliran pemikiran Syiah menjadi ancaman bagi Kesultanan Utsmani sehingga tidak pernah ada perdamaian antara kedua kerajaan besar ini. Yang kedua, kemunculan kerusakan moral terjadi pada beberapa pemimpin kerajaan Safawi. Raja Sulaiman, seorang pecandu narkoba dan pecinta kehidupan malam selama 7 tahun. Yang ketiga yaitu gulam atau budak yang dilatih oleh Abbas I tidak memiliki semangat juang yang besar seperti Hisilbas. Yang keempat yaitu konflik internal seringkali berbentuk perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Krisis abad ke-18 menandai awal dari berakhirnya sejarah Iran pramodern. Sesi selanjutnya adalah Q dan A. Di sini saya akan membacakan pertanyaan untuk kelompok kami, yaitu yang bertanya itu mengenai Mbak Anisai Nurjanatullah dengan NIM 008, yaitu bertanya mengenai apakah ada korelasi dan hubungan dari Turki Utsmani dengan dinasti Safawiyah. Kemudian ada tarekat dari dinasti Safawiyah, padahal dari dinasti Turki Utsmani juga terdapat 2 tarekat, yaitu Al-Bartashi dan Al-Maulawi. Nah, apakah dinasti Safawiyah ini adalah pemberontak atau apa? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai pada dinasti Safawiyah ini masa kejayaannya pada masa khalifah siapa? Nah, di sini saya sebagai pemateri saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Anisai, yaitu mengenai korelasi dari dinasti Turki Utsmani mengenai dinasti Safawiyah. Terdapat hubungan antara dinasti Turki Utsmani dan Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini hadir saat Turki Utsmani sudah ada. Safawiyah yaitu menganut paham Syiah berbeda dengan Turki Utsmani yang menganut paham Sunni. Sehingga untuk mempertahankan paham mereka berdirilah sebuah dinasti Safawiyah. Jadi ada korelasi mengenai dinasti Turki Utsmani dan dinasti Safawiyah. Nah, soal yang kedua ini jawabannya yaitu pada dinasti Safawiyah ini mengalami masa kejayaan itu pada dinasti Abbas I, yaitu tahun 1587 sampai 1629 Masehi, yang berhasil mengatasi gejala atau gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah, yaitu kerajaan ini sekitar 14 wilayah. Nah, kemudian kemajuan juga dirasakan pada bidang ekonomi, kemudian menguasai perdagangan antara barat dan timur, kemudian kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan arsitektur. Itu sekian jawaban dari kelompok kami. Saya sebagai materi ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjawab mengenai pertanyaan dari Mas Rahmat Salim ya. Bagaimana peran agama dan pemerintah dalam membentuk perkembangan masyarakat Arab setelah kemunduran Bani Abbasiyah, dan apakah terdapat perubahan secara signifikan dalam pendekatan mereka terhadap agama dan pemerintah. Jadi tidak ada peran yang signifikan karena masih sama antara pemerintahan Abbasiyah dan Turki Utsmani. Islam juga masih menjadi sumber yang utama, tetapi terdapat perubahan dalam peran agama dan pemerintah, yaitu tentaranya yang kuat, daerah kekuasaan yang luas, dan ulama masih menjadi peran yang utama. Sekian dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. See you next time.